Apakah kemerdekaan adalah sebuah kemenangan? Apakah kemenangan adalah sebuah kebahagiaan? Kalau iya, mengapa sampai sekarang banyak banget derita panjang, bahkan bencana terjadi di mana-mana? Terkenal pada kemerdekaan yang lalu ini memang sudah usang, sebab sudah 75 kali diulang-ulang. Merdeka berarti tidak lagi disuapi, dilindungi, dijaga, bahkan diasuh oleh negara penjajah. Merdeka berarti mencari makan dan bertahan hidup di atas kaki sendiri. Merdeka bukanlah diinjak-injak, tapi atas kemauan kita sendiri. Atas kemauan sendiri? Dengan kemauan siapa? Siapa yang ingin diinjak dan tindas hari-hari gini? Ya kalau sudah merdeka berarti segala perbuatan atas kehendak sendiri, bukan karena diperintah akibat tekanan, bahkan mana mungkin disuruh-suruh oleh orang lain. Jadi, perpecahan, kemerosotan moral yang terjadi di sekitar kita itu atas kehendak sendiri. Ah, gila. Merdeka bukannya negaramu sudah merdeka. Lantas, siapa yang tidak ingin membuat dirinya miskin, terpuruk, tertindas, apalagi bejat moral? Itu semua pemutarbalikan fakta. Terserah kamu ini sudah merdeka. Kamu bebas melakukan apa saja dari mulutmu yang merdeka. Bahkan kamu bisa memilih kambing hitam. Tapi ingat, walaupun keluar dari mulut yang merdeka, jika itu salah, tetap saja salah. Apa artinya kemerdekaan? Apa itu merdeka? Pak kok ngomong sendiri toh Pak? Bapak tuh nggak ngomong sendiri, Bu. Bapak tuh sedang berpikir. Berpikir apa? Mau kawin lagi kamu? Enggak, Bu, enggak gitu. Satu aja nggak habis, Bu. Oh berarti kamu itu berarti mau habisi toh Pak? Oh, enggak seperti itu, Bu. Alah. Agustus telah berlalu. Hujan telah turun sekali 2 kali. Tetapi mengapa ya? Masih banyak bendera yang terpasang di sepanjang jalan yang menyebabkan bendera-bendera itu rusak dan lenyap. Aduh. Kalian nggak mau menanyakan lagi sama Ami? Kita sudah kapok, Pak. Kalau Bapak mau, ya silakan saja. Tapi jangan bawa kita. Kan Bapak yang ditokohkan dan menjadi panutan di desa ini. Jadi, ya kalau Bapak mau, ya silakan saja. Kami Pak, anak muda zaman sekarang itu sudah tidak tertarik dengan sandiwara overactingnya. Saya. Apa tuh maksudmu overacting? Pak, mantan wakil rakyat itu dengan segala macam caranya sedang mencoba menarik perhatian kita. Udahlah Pak, udah usah diurusin orang seperti itu. Masih banyak loh Pak orang yang lebih pintar yang harus kita perhatikan. Siapa yang harus kita perhatikan? Ya kami. Kami siapa? Yo, Ama dan Nani loh. Karena kalian anak muda. Ya jelas. Tapi apakah kalian punya uang 5 miliar? Hah? 5 miliar? Ya Allah, gimana loh 5 miliar? Banyak banget. Widih Pak, rapi bener. Mau kemana kok? Oh, bapak pengen ke rumah orang kaya itu, ingin menagih, katanya ada ingin menyumbang 5 miliar. Lah, kok Bapak jadi mengurusi orang sih? Oh, karena bapak itu nggak pengen dia tuh terkenal karena dia menyumbang 5 miliar. Ya kalau pengen nyumbang ya sewajarnya saja. Sepera pun saya terima loh. Tapi Pak, Sudah, jangan ada saya debat, saya ingin pergi ke rumah orang tua itu. Kita lanjutkan debatnya nanti malam, oke? Anak muda, assalamualaikum. Saya pengen ke rumah Pak Ahmad, Bu. Oh yaudah, saya juga mau ke sana. Gimana kalau kita bareng? Ayo, boleh. Ayo. Assalamualaikum, Pak Amin. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Kami kesini mau ada keperluan terkait sumbangan, Bu. Oh
Boleh, masuk dulu, mari masuk. Bapak itu di depan ada tamu, coba tolong samperin dulu. Ya, tunggu. Pak, yo Pak. Alhamdulillah baik Pak. Ayo duduk. Yo, makasih. Jadi bagaimana ya Pak, Bu? Jadi gini, terkait sumbangan yang Bapak omongkan sebelumnya, bagaimana kelanjutan kabarnya ya Pak? Oh ya, kebetulan saya belum ada diskusi sama istri saya. Bapak Ibu tahulah, istri nggak dikasih tahu, terus saya dimarah lagi. Ya udah deh Pak, silakan ke istri dulu deh. Bentar ya Pak. Ya Pak. Nah, ini gimana ya? Apa? Kok mukanya kayak gitu sih? Ini Pak Umar udah menagih dan menanyakan hal tersebut. Itu gimana? Kamu mau cuma-cuma aja ngasih 5M kayak gitu? Kamu aja ngasih aku jajan sebulan gak sampai segitu loh. Masa mau ngasih sumbangan gitu sampai 5M? Ini kan beda, sedekah. Ya aku tanya langsung, kamu ikhlas gak ngasih segitu? Ya nggak juga sih. Nah ya udah, ngapain diambil pusing? Bilang aja kalau kita ngasih ke dia 5M, tapi kita nggak usah kasih apa-apa. Orang kayak gitu nggak akan bisa apa-apa kok mas. Wes, kita urus sebentar sama Pak Umar. Oke. Jadi, Pak. Jadi saya udah diskusi sama istri saya. Istri saya udah setuju sumbangin 5M, tapi nanti ya. Tapi kami butuhnya sekarang Pak, jika Bapak belum bisa 5M sekarang juga, setidaknya 100.000 juga cukup kok. Kami minta keikhlasan Bapak saja. Udah, nanti saya transfer ke Ibu. Baik, sudah cukup keperluan kami. Kami izin pamit ya Pak. Makasih Pak. Pak, kamu gimana sih? Ini kok cuma 100.000? Mau-maulin mama aja deh. Ya terus gimana, Ma? Ya tapi nggak 100.000 juga, mama malu sama tetangga, tau gak sih? Udahlah, kita pergi aja dari sini, mama malu sama tetangga di luar. Udah, kita pindah rumah, ntar rumah ini mau kejual. Ya udah, sebentar. Orang kaya itu pasti tidak akan sudi membuka dompetnya, walaupun selembar rupiah, apalagi 5 miliar. Orang kaya, tidak mungkin kaya kalau tidak pelit. Lihat saja pasti hasilnya nol. Sudah. Biarkan saja bapakmu ke sana daripada di rumah ribet. Siapa tahu kan beneran. Ibu jangan ngomong begitu toh, Bu. Meskipun bapak sudah tua, keberadaan bapak tuh masih sama seperti kita. Asalkan jangan memposisikan dirinya yang tua itu. Tapi kan bapakmu kan sudah tua loh, Bu. Memang Bu, Bapak memang sudah tua. Tapi keberadaan Bapak itu masih sama loh Bu, kayak keberadaan anak muda zaman sekarang. Ya memang, makanya bapakmu ke sana untuk mengusut 5 miliar itu. Kalau misalnya sekolah dapat dibangun, kita akan dapat 10%-nya loh. Hah? 10% apa tuh, Bu? Loh, kamu nggak tahu siapa yang berhasil mendapatkan sumbangan itu, maka akan dapat 10%-nya. Andaikan saja benar, jangankan 10% Bu dari 5 miliar, 1% saja dari 5 miliar, keluarga Pak Umar pasti akan bersinar. Assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Ami, bangun. Bapak, gimana Pak? Berhasil? Ya, berhasil. Yes! Jadi, Bapak dapat 10%. Ya. 10% dari 5 miliar. Ya, enggak. Dia itu mengubah angkanya. Jadi berapa? 10 miliar. 100.000. Berapa? 100.000. Loh, kenapa? Ya, Bapak itu tahu semua sumbangan yang 5 miliar itu hanyalah isapan jempol. Makanya Bapak itu mintanya 100.000 saja. Agar semua orang itu bisa mengikuti sumbangan tersebut. Ngerti enggak? Enggak. Amin. Bapak itu cuma menggertak dia agar dia itu menyumbang 5 miliar. Sudah. Namanya orang politik pasti obrol janji sana sini untuk kepentingannya, tapi tidak sesuai dengan omongannya. Memang licik orang-orang kaya itu. Politik digunakan untuk pinterin rakyat. Rakyat yang selalu jadi korban. Indonesia ini negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Tapi apa yang terjadi? Harga tanah mahal karena langka. Memang tanah di Indonesia lebih kaya akan gas alam daripada minyaknya.
Tapi itu semua percuma. Harga gas LPG malah semakin mahal, membuat oknum-oknum distributor melakukan manipulasi dengan mengurangi takaran gasnya. Selang, regulator, dan tabung gas ilegal beredar di masyarakat tanpa standar kualitas. Pak, anak-anakmu kok jadi pintar ya? Ya itu kan semua karena didikan aku tuh Bu. Agar mereka tuh bisa berpikir kritis. Ya sudah, pasang bendera ini. Karena televisi sudah menghimbau untuk memasang bendera ini setengah tiang untuk menghormati wafatnya tokoh bangsa. Bu, bentar Bu. Ibu beli bendera lagi? Iya toh Pak, kan bendera yang kemarin sudah rusak dan kusam. Ya wes. Jamu, Pak Umar kok jamu ya? Oh enggak, terima kasih. Loh, ini benderanya baru tuh ya? Yang lama udah kemana, Pak? Yang lama ada di dalam, mau saya kibarkan dalam rumah. Loh, masa mengibarkan bendera dalam rumah? Ada-ada saja Pak Umar ini. Yo mana apa? Kamu kalau cinta Indonesia, kalau bisa jangan minta, beli sendiri. Pak Umar pelit. Jamu pelit, jamunya yang pelit. Oh, gak jelas. Kamunya ndak jelas. Menang hari perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 kemarin. Sungguh aneh. Soalnya tuh yang berkibar tuh bukan lagi sang saka gitu loh. Melainkan bendera-bendera partai yang warna-warni itu loh, apalah. Sudahlah Pak, jangan mengenang masa lalu Bapak. Zaman sekarang kan banyak yang lebih mementingkan kepentingan sendiri dan golongan. Kalau kita tidak hati-hati kita bisa digiles toh Pak. Ya memang Bu. Walaupun di kota-kota itu banyak bendera partai sepanjang jalan yang seakan-akan tuh menjadi larutan politik, tapi rasa semangat kebangsaanku tuh tidak akan pernah padam Bu. Sudahlah, terserah Bapak saja. Mestinya kita lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri dan golongan. Banyak orang yang menjadi bejat, semangat kebangsaannya telah hilang, dan rasa cinta tanah airnya telah luntur. Mereka melupakan hakikat upacara yang dilakukan setahun sekali. Sekarang upacara itu menjadi ajang kompetisi bendera. Ini namanya upacara. Di dalam upacara ada yang namanya pengulangan. Pengulangan itulah yang membedakan upacara dengan peristiwa kemerdekaan. Sekarang peristiwa itu menjadi upacara. Tegasnya pengulangan. Dengan mengulang banyak yang sama, namun hasilnya berbeda. Sudah. Jangan berdebat dengan pikiranku. Kami semakin dalam untuk memahami. Memahami apa? Memahami apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka? Hari ini hanya ada sandiwarna yang ada di depan kita. Dari pendukung apapun itu, kita harus hormat yang ada di depan kita. Dengan itu, kita harus tegak dan marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.